Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Sehat bun? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bunda, barakallah ya. Mudah-mudahan kita selalu limpahkan kesehatan ya bun, agar kita senantiasa bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini ya bun. Baik, kita mulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, curahan dan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah mampukan kita untuk hadir berthalabul ilmi di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Baik, mudah-mudahan yang dirahmati Allah, seperti biasa kita buka kajian hari ini dengan bacakan basmalah. Lanjutkan kita dengan beristighfar bersama ya bun. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah agar senantiasa ilmu yang kita dapat hari ini bisa mudah untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, sebelum dimulai kami perkenankan untuk mengucapkan terima kasih kepada bunda semua yang telah bersama untuk infak jama'i, ada acara berkurban bersama ya bun ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang telah ikut bersama bergabung untuk berdonasi bersama berkurban jama'i. Dan kemudian kami juga berterima kasih, ternyata alhamdulillah ada satu orang jamaah yang menitipkan hewan kurbannya untuk di desa Maswati, yaitu Ibu Heni Sri Hartini. Barakallah, semoga Allah gantikan rezekinya dengan yang semakin berlimpah, yang tambah berkah gitu ya. Untuk semuanya ya bunda-bunda, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kita semua dan memberikan kelapangan rezeki yang tiada henti-hentinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terus kemudian kami juga dari DKM Masjid mendapatkan amanah bahwa DKM Masjid Al-Muhajirin pun mengajak bunda-bunda semua, barangkali ada yang ingin menitipkan hewan kurbannya di masjid ini, maka kami akan terima dengan lapang dada gitu. Kita misalkan ada bunda-bunda yang ingin menitipkan, kami persilahkan. Nanti bisa menghubungi DKM Masjid Al-Muhajirin, bisa ke Pak Engkos mungkin gitu ya bun ya. Kalau misalkan ingin informasi nanti bisa tanyakan ke teteh-teteh di depan. Ya, mungkin itu saja. Sebelum dimulai, bunda-bunda kemarin ada yang punya info enggak, katanya Ustadz Mimin meninggal. Ya, subhanallah ya bun ya, itu beritanya ternyata tidak benar. Mungkin itu benar untuk yang di sana ya, Ustazah Mimin Aminah, dan kebetulan qadarullah namanya sama ya. Mudah-mudahan iya, sama-sama ustazah, sama-sama namanya ya, Ustazah Mimin Aminah ya, kita doakan semoga Ustazah Mimin Aminah yang di sana semoga diterima iman Islamnya oleh Allah. Dan ustazah kita Umi Mimin Aminah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa terus kembali berbagi ilmu dengan kita di sini ya bun ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menginjak ke pekan kedua ya bun. Seperti biasa kajian tematik kita mengenai sirah nabawiyah. Alhamdulillah pada pekan ini tema yang diambil, ada yang tahu judulnya apa bun? Hari Ar-Raj'i dan Sumur Maunah gitu ya. Baik, untuk itu kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan Zundullah. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Ibu-ibu salihah, alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Keluarga juga mudah-mudahan dijaga Allah, dilancarkan urusannya, diberkahi semua rizkinya, dipanjangkan usianya, dan dijauhkan dari semua berita-berita bohong. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau berita tentang wafatnya seorang ustazah yang itu ternyata tidak benar sudah cukup bikin heboh, tapi saya nggak dapat beritanya, nembe terang tadi. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi di kalangan para sahabat saat mereka mendapati Rasulullah meninggal dunia. Kalau di zaman Nabi saja ada kejadian, di zaman kita juga akan terulang, gitu ya. Di perang Uhud, para sahabat dapat kabar kalau Rasulullah terbunuh. Di zaman perang Uhud, para sahabat mereka sampai kocar-kacir kabur dari peperangan, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dapat kabar kalau Rasulullahnya sudah terbunuh, wafat. Sehingga semangat juang para sahabat jatuh. Kalau memang pemimpin kita, nabi kita sudah terbunuh, untuk apa lagi kita ada di sini kita. Turun akhirnya surat Ali Imran ayat ke-144 mengingatkan para sahabat, juga mengingatkan kita semua bahwa Nabi pun bisa meninggal dunia. Walaupun berita tentang wafatnya meninggal dunia saat itu bukan berita benar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini dulu mengingatkan para sahabat, kalaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, jangan sampai para sahabat balik badan kemudian mundur ke belakang, kembali jahiliyah dan musyrik lagi. Kenapa? Karena kita kalau beriman, beriman harus karena Allah. Karena kita kalau soleh, soleh harus karena Allah. Karena kita kalau hijrah, hijrah harus karena Allah. Karena kita kalau mau taat, taat harus karena Allah. Kalau soleh karena seseorang, kalau ngaji karena si fulan, ya, di mana si fulannya tidak ada, khawatir mentalnya kemudian jatuh. Dan ayat ini menguatkan para sahabat, mengingatkan para sahabat, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Rasul wafat atau Rasul terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Maksudnya murtad, turun semangatnya. Tetap harus semangat walaupun misalnya si fulan atau si fulanah sudah tidak lagi bersama dengan kita. Gantungkan semua semangat kita hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena semangat kalau digantungkan kepada sesuatu bukan karena Allah, naik dan turunnya sangat cepat. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Maksudnya siapa yang murtad Allah enggak rugi. Siapa yang turun semangatnya Allah enggak rugi. Karena taat dan maksiat semua kembali kepada kita. Allah nyuruh untuk sholat, manfaatnya untuk manusia. Allah melarang untuk maksiat karena mudaratnya kembali kepada manusia. Allah tidak mendapat untung, Allah juga tidak rugi dengan taat dan maksiatnya kita. Saking baiknya Allah, nyuruh dan ngelarangnya juga untuk kebaikan kita. Allah tidak rugi, kata Allah ke para sahabat, kalau kalian murtad. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang tetap berada di jalan Rasul walaupun Rasul sudah meninggal, dialah orang yang bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang istiqomah. Orang yang bersyukur adalah orang yang konsisten. Orang yang bersyukur adalah orang yang komitmen, tidak menggantungkan diri kepada seseorang. Ini sahabat saat mendapat berita yang meninggal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal berita bohong gitu ya, berita bohong. Saya tadi baru lihat begitu, ternyata itu mertuanya Ustadz siapa? Arifin Sobari begitu. Namanya sama tadi begitu. Namanya sama. Ala kulli hal. Kalau ada kejadian seperti itu, pasti ada kejadian yang mirip seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah itu suri tauladan? Karena yang terjadi di zaman Rasul pasti akan terjadi kepada umat Rasul. Kalau pernah terjadi kepada Rasul, maka kita sebagai umatnya bisa mencari kira-kira kalau di zaman Rasul nusiga kieu aya henteu, pasti akan selalu ada begitu. Kita doakan mudah-mudahan Ustazah Mimin Aminah sehat walafiat, panjang umur, lancar rezekinya, barokah segala urusannya. Beliau guru kita semua, dan kita doakan yang bernama Ustazah Mimin Aminah betulan yang meninggal dunia juga mudah-mudahan husnul khatimah, diterima iman dan Islamnya insyaallah. Dan saya juga tidak tahu kapan meninggal dunianya ya. Siapa tahu saya belakangan. Ya. Ala kulli hal. Tidak ada yang pernah tahu setelah pulang dari pengajian ini kita masih ada umur atau tidak gitu ya. Kalau memang setelah pengajian ini tidak ada umur, mudah-mudahan ini husnul khotimah. Diaminkeun gini. Tos siap Ibu, tos siap gitu. Harus selalu siap memang ya. Memang teorinya harus selalu siap, tapi ari kudu ayeuna teuing make heula. Ala kulli hal. Ibu Salihah, kita kembali melanjutkan kisah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Uhud, selesai dalam peristiwa perang Uhud. Ada beberapa hal yang terjadi dampak dan akibat dari perang Uhud. Masih ingat perang Uhud, Bu? Saya sambil melihat wajahnya, melihat reaksinya, aya nu bengong, aya nu bingung, aya nu tungkul sieun katarosan. Perang Uhud. Perang Uhud itu kalau disimpulkan awalnya menang, setelah menang 40 pasukan panahnya bermaksiat, melanggar perintah, meninggalkan posko, kemudian mengejar ghanimah. Ternyata orang-orang musyriknya balik lagi, muter dari belakang. Akhirnya para sahabat diserang dari belakang, diserang dari depan. Kalau masih ada pasukan panah, bagian belakang aman, karena punggungnya para sahabat itu dijaga oleh pasukan panah, sehingga kalau muter ke belakang ada yang jaga. Tapi karena pasukan panahnya lari, meninggalkan posko, mengejar ghanimah, mengejar harta, menginginkan kehidupan dunia,
Ini bukan bahasa saya ya, menginginkan kehidupan dunia, tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, di antara kalian minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini perang Uhud part pertama, bagian awal, saat para sahabat menang memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, pada saat kalian menghadapi ghanimah dan berselisih, kita sudah menang, perang sudah usai, musuh sudah lari, ghanimah di depan mata, ayo kita kejar. Kata komandannya, jangan, Rasulullah melarang kita meninggalkan posko. Berselisihlah para sahabat dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Apa yang disukai para sahabat saat itu? Punten Bu, para sahabat resep artos ente hari Ibu. Omo begitu. Padahal ini dalam perang yang urusannya siga namah ari mujahid mah sudah tidak lagi suka dunia begitu ya. Kayaknya kalau mujahid mah apalagi para sahabat sudah kebal dengan yang namanya harta. Ternyata manusia tetaplah manusia, sahabat juga manusia. Pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kalian ada orang yang menghendaki menginginkan dunia, dan di antara kalian ada orang yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Banyak para sahabat yang setelah itu kocar-kacir, kabur, lari dari peperangan, datang ke Madinah. Di antaranya dalam riwayat disebutkan Utsman bin Affan pun termasuk yang lari dari perang. Sampai beberapa sahabat yang lari meninggalkan perang Uhud itu mendapat cibiran. Kenapa lari, kenapa desersi, kenapa meninggalkan Rasul dan seterusnya. Sampai Allah kemudian berfirman, walaqad afa ankum, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Sudah dimaafkan. Artinya dosanya sudah dihapus oleh Allah, tapi pelajaran dari perang Uhudnya diabadikan di dalam Al-Quran. Biasanya Bu, yang namanya penulis sejarah itu selalu menyembunyikan kekalahan dalam catatan mereka. Jangan sampai generasi berikutnya mengetahui kalau kita pernah kalah perang. Kalau bisa yang ada di buku sejarah itu buku kemenangan, kemenangan, kemenangan. Nu eleh-eleh nama ulah. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita kejujuran lebih penting daripada kekalahan. Betul? Jujur bahwa kita kalah lebih penting daripada kekalahan itu sendiri. Supaya jadi pelajaran apa yang membuat kita kalah, apa yang membuat para sahabat akhirnya kocar-kacir, dan itu semua sudah dimaafkan oleh Allah. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian di ayat berikutnya, ini cerita perang Uhud itu, kalau mau mengulas kajian perang Uhud yang sudah pernah kita sampaikan, bisa dilihat di YouTube-nya. Apa nama ini akunnya teh? Silahkan disubrek. Subscribe. Silahkan dilihat kajian kita sebelumnya, atau silahkan dibaca saja surat Ali Imran ayat 122 dan seterusnya. Ini ulasan di dalam Al-Quran tentang kisah perang Uhud, rangkuman kisah perang Uhud di dalam Al-Quran, Ali Imran 122 dan seterusnya. إذ tus'iduna wa la talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Ingatlah ketika kalian lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, saking kacau balaunya, saking paniknya, sampai mereka enggak peduli lagi dengan sekitarnya, termasuk saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-panggil para sahabatnya. Nabi pun sampai ditinggalkan ketika kondisinya sudah luar biasa. Sahabat, bukan orang munafik. Jangan lupa, di perang Uhud itu orang munafik mereka sudah memisahkan diri
sudah balik badan sebelum sampai ke Madinah. 300 orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka balik badan, nggak ikut. Ini yang ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud itu semuanya adalah sahabat yang beriman. Meskipun demikian, sahabat yang beriman tetaplah manusia. Kalau takut, ya takut. Kalau suka, kalau melihat harta, ya suka. Namanya juga manusia. Sampai kata para sahabat setelah ayat ini turun, mereka berkomentar, kami tidak menyangka kalau di antara pasukan para sahabat ada ternyata yang disebut yuridud dunya, menginginkan kehidupan dunia. Jadi secara umum para sahabat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Dan ridho Allah itu tidak turun kepada manusia yang bersih dari dosa, enggak. Namanya manusia pasti ada dosanya. Kita bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang terbaik adalah orang yang segera memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan. Maka bergaul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, selalu sediakan space dan ruang si fulan atau si fulanah untuk berbuat salah. Jangan berinteraksi dengan orang kemudian menuntut orang itu seperti malaikat tanpa salah sedikit pun. Ke suami sama, ke anak sama, ke orang tua sama, ke mertua sama, ke menantu juga sama. Kita juga punya kesalahannya, menantu juga punya kesalahan, mertua juga punya kesalahan. Sediakan ruang toleransi supaya tidak gampang kecewa. Kenapa gampang kecewa? Menuntut terlalu tinggi, tidak menyisakan ruang toleransi sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu cerita tentang perang Uhud. Sekilas tentang perang Uhud. Hari ini tema kita insyaallah tragedi Ar-Raji' dan tragedi Sumur Ma'unah. Dibacanya Ma'unah ya, bukan Ma'onah. Ma'unah. Punten yang namanya sama. Apalagi Ma'oneh. Ma'unah. Mim, ain, waw, nun, tak marbutah. Ma'unah dan Ar-Raji'. Tragedi Ar-Raji' dan Sumur Ma'unah ini kelihatan dari belakang. Kalau enggak kita perbesar ya. Itu penting gambar nama. Yang penting tulisannya. Nah, tragedi Ar-Raji' dan tragedi Sumur Ma'unah ini dampak dari perang Uhud. Dampak dari perang Uhud. Karena perang Uhud itu hasilnya viral, menyebar sampai ke telinga semua bangsa Arab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya umat Islam mereka mengalami kekalahan, kocar-kacir. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pulang ke Madinah, di Madinah orang kafir dan orang munafik mereka memojokkan, melecehkan, merendahkan, menyalahkan. Tuh kan, gitulah. Nya cek mamang oge. Coba kalau kita pakai strategi bertahan di Madinah. Sehingga di surat Ali Imran, masih di surat yang sama, lau ata'una ma qutilu. Ini kata-katanya orang munafik, kata-katanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tadi 160. Nah, ini dia. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Uhud, saat Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah, mereka ngejek ngenyek, bilang begini, kan otakna kita jadi banyak korban karena kita malah berperang keluar dari Madinah. Coba kalau kita perangnya perang dalam kota, coba kalau kita diam saja di Madinah seperti kami-kami ini, enggak akan terbunuh. Ini maksud surat Ali Imran ayat 168. Ejekan, celaan, hinaan,
bulian diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang yang mengatakan kepada saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, kenapa disebut saudara padahal beda keyakinan? Ini bukan saudara seakidah karena yang satu kafir, yang satu mukmin, yang satu munafik, yang satu mukmin. Disebut bersaudara karena mereka masih sama-sama warga negara Madinah. Jadi persaudaraan sebangsa, persaudaraan senegara. Di dalam Al-Quran, persaudaraan sebangsa dan senegara juga diakui. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, coba kalau balik nggak ikut perang Uhud bersama dengan 300 orang, tentu mereka tidak akan terbunuh. Para sahabat yang terbunuh dan syahid di perang Uhud itu sampai 70. Jumlah yang banyak, jumlah yang besar dan banyak. Qul, diajarkan oleh Allah cara menjawab orang-orang munafik yang memojokkan, jawablah dengan kalimat fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kematian itu bisa ditolak, coba kalian kalau nanti sedang sakarat tolak kematian itu datang. Artinya kalaupun perangnya itu perang dalam kota, orang yang sudah ditakdirkan meninggal dunia pasti meninggal dunia juga. Kalau sudah ajalnya ya sudah, memang itu sudah waktunya meninggal dunia. Khalid bin Walid hidupnya itu habis dalam peperangan 99 kali, kurang lebih perang yang diikuti oleh Khalid bin Walid dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Meninggalnya di mana? Kasur. Terbunuh? Tidak. Meninggal di atas kasur. 99 peperangan diikuti oleh Khalid, selalu jadi komandan terdepan, paling dekat dengan musuh, tapi meninggalnya bukan ditombak musuh, bukan ditebas pedang musuh, tapi di atas kasur. Di atas kasur. Kemudian diajarkan oleh Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hai orang kafir, hai orang munafik, jangan kalian sebut orang yang syahid dalam perang Uhud itu mati. Mereka itu hidup, diberi rizki oleh Allah, hayyun yurzaq. Orang yang gugur di jalan Allah itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rizki. Ini support dari langit, backup dari langit untuk menguatkan mental dan spiritual para sahabat yang dibuli oleh penduduk Madinah. Enggak, yang syahid 70 yang syahid di perang Uhud, mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Bukan hanya hidup dan diberi rizki, karena ada orang yang hidup tapi seret misalnya rizkinya, tapi farihina bima atahumullah. Ada orang yang hidup diberi rizki tapi tidak bahagia dengan rizkinya. Sementara mereka yang mati syahid bukan hanya hidup, mereka diberi rizki dan mereka juga dalam keadaan bergembira. Ada bu yang punya rizki tapi tidak bahagia? Banyak. Karena rizkinya bukan kebahagiaan, rizkinya hanya harta, rizkinya hanya popularitas, rizkinya hanya subbreaker, follower, rizkinya hanya nama, rizkinya hanya kuasa, rizkinya bukan rizki kebahagiaan. Ada yang demikian. Sementara yang meninggalnya mati syahid, satu mereka hidup, dua mereka diberi rizki, tiga mereka bahagia dengan karunia dari Allah tadi. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Bahkan bukan hanya itu kata Allah, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bahkan mereka berharap yang masih hidup agar menyusul mati syahid seperti mereka. Jadi sebetulnya lebih kasihan yang masih hidup atau yang sudah mati syahid? Masih hidup. Kalau kata orang munafik, kasihannya tuh kan jadi korban 70 maut. Kata Allah, yang kasihan siapa? Yang sudah syahid atau ente yang masih hidup? Gitu. Yang sudah syahid mah mereka hidup tidak mati, mereka diberi rizki, mereka bahagia, bahkan mereka berharap yang masih hidup supaya mengikuti mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang sudah mati syahid itu mereka request ke Allah, ya Rab, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Kami ingin berperang lagi, berjihad lagi, mati syahid lagi. Kenapa? Karena kami mendapatkan keistimewaan yang kami dapatkan sekarang. Kata Allah, aku sudah mencatat, memutuskan tidak ada orang yang bisa kembali hidup ke dunia setelah meninggal dunia. Matinya syahid, harapannya ingin mati syahid lagi.
Jadi sebetulnya yang kasihan mah yang masih hidup begitu. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini jawaban dari Allah menguatkan spirit dan mental para sahabat setelah dibuli di pojokan oleh kafir dan munafik pulang dari perang Uhud. Yang kedua, dampak dari perang Uhud ini bukan hanya di internal warga Madinah yang membuli, di luar Madinah, di sekitar Madinah, orang-orang Arab Badui mereka mulai berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai menyiapkan kalau Muhammad bisa dikalahkan oleh orang Mekah, berarti sekarang Muhammad dalam keadaan lemah, kita bisa serang. Yang pertama bergerak, yang pertama ingin menyerang Rasul itu namanya kabilah Bani Asad. Pemimpinnya namanya Tulaihah bin Asad al-Asdi. Tulaihah bin Asad al-Asdi. Tulaihah ini pernah mengaku jadi nabi, kemudian tobat dan jadi sahabat. Unik memang. Tulaihah yang mengaku jadi nabi di zaman Rasulullah ada beberapa. Memang yang terkenal Musailamah al-Kadzab. Salah satunya yang pernah mengaku jadi nabi juga Tulaihah. Tulaihah dari kabilah Bani Asad. Tulaihah menyerang Rasulullah, kemudian selamat, mengaku jadi nabi, kemudian tobat, kemudian masuk Islam, ikut dalam perang Qadisiyah dan meninggal dalam keadaan muslim. Yang namanya hidayah kita nggak pernah tahu, ya. Bahkan ada yang pernah ngaku jadi nabi, tobat. Itu kalau bikin CV bagus, pengalaman mantan nabi. Tapi tidak jadi. Karena sekarang di media sosial sudah luar biasa. Ada yang ngaku bisa bahasa Suryani segala macam, begitu ya. Ala kulli hal. Bani Asad menjadi kabilah pertama yang bersiap menyerang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau luar biasa, Masya Allah, uswah hasanah dalam segala hal. Beliau bergerak lebih cepat dari kabilah Bani Asad. Rasulullah mengutus Abu Salamah. Ibu familiar dengan nama Abu Salamah? Abu Salamah itu istrinya adalah Ummu Salamah. Nya betul? Betul, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Nah, kita cerita nanti ya. Abu Salamah diutus oleh Rasul. Abu Salamah ini salah satu komandan di perang Uhud yang terluka di perang Uhud. Kemudian diutus oleh Nabi memimpin 150 orang untuk menyerang pasukan Bani Asad di kampung halaman mereka. Dalam lukanya, dalam sakitnya, Abu Salamah nurut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhasil mengalahkan kabilah Bani Asad. Kabilah Bani Asadnya porak-poranda, kocar-kacir. Tulaihah yang tadi jadi pemimpinnya kemudian lari. Abu Salamah pulang ke Madinah membawa ghanimah yang banyak, tapi dengan luka yang parah, sampai akhirnya Abu Salamah mati syahid. Sebelum Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah menyampaikan ke istrinya, Ummu Salamah, Bu, Rasulullah pernah mengajarkan satu doa, siapa yang membaca doa ini ketika mendapat musibah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Bagaimana doanya? Doanya kalau ibu dapat musibah, baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni, boleh tiga-tiganya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli, boleh silahkan dua-duanya, wa akhlifli khairan minha. Hafal bu doanya? Innalillahinya hafal? Alhamdulillah. Innalillahi bukan doa untuk orang lain, tapi doa untuk kita ya. Karena kalau doa untuk mayat itu lain cerita. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha warhamha, itu untuk mayat.
Innalillahi itu untuk kita, untuk yang sedang mengalami musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ini cara bacanya beragam, enggak masalah lah. Boleh Allahumma ajirni, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni wa akhlifli wa akhlifli, mangga. Kita baca sama-sama ya. Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wakhluf li khairan minha, atau boleh wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ya Allah, ajirni, beri saya pahala. Dari kata ajr, ujroh, pahala. Allahumma ya Allah, ajirni, beri saya pahala, fi musibati, dalam musibahku. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah yang terjadi kepadaku. Wa akhlif li, beri saya ganti, khairan, yang lebih baik, minha, dari yang sudah terjadi. Kata Abu Salamah, wahai Ummu Salamah, sesaat lagi engkau akan mendapat musibah, rasanya sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Rasulullah mengajarkan satu doa, silahkan dibaca doa ini. Diajarkan oleh suaminya, istrinya kemudian berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Meskipun kata Ummu Salamah saat itu, siapakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini seorang mujahid, seorang muhajir, seorang yang luar biasa, seorang yang baik. Adakah laki-laki yang bisa menggantikan sosok Abu Salamah? Tapi karena doa ini diajarkan Rasul, maka dibaca oleh Ummu Salamah. Wafatlah Abu Salamah ya, setelah bertugas mengalahkan pasukan Bani Asad, mati syahid, dan doa Ummu Salamah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkhitbah melamar Ummu Salamah. Awalnya Ummu Salamah menolak. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya adalah wanita yang sudah sepuh. Saya adalah wanita yang banyak anaknya. Dan saya juga wanita yang pencemburu, sedangkan engkau sudah punya istri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Salamah, kalau engkau merasa sudah sepuh, saya lebih sepuh. Ana asannu minki. Kemudian kalau engkau punya anak, maka anakmu adalah anakku juga, karena Abu Salamah masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau engkau memang pencemburu, maka saya akan berdoa kepada Allah agar Allah meringankan, memudahkan kecemburuanmu. Singkat cerita, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah termasuk ummahatul mukminin. Ini istrinya Abu Salamah bin Abdul Asad. Hancur kabilah Bani Asad, mereka kapok menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kabilah-kabilah yang lain juga mereka mulai coba-coba. Di antaranya kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail, pemimpinnya, kepala sukunya namanya Khalid bin Siyan, ada juga yang menyebut namanya Khalid bin Sufyan. Khalid bin Siyan atau Khalid bin Sufyan. Khalid bin Siyan mengulang perbuatannya Tulaihah, memprovokasi, mengajak orang untuk menyerang Madinah. Mumpung Muhammad dalam keadaan lemah,
kalah dalam perang Uhud, ayo kita serang. Mendengar provokasi dari Khalid bin Sufyan atau Khalid bin Siyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang pendekar, sahabat yang jagoan, cukup satu orang, tidak usah membawa pasukan, namanya Abdullah bin Unais. Beresanlah itu Khalid bin Sufyan. Berangkat Abdullah bin Sufyan dan pengaruh Khalid pun berhasil diredam. Bagaimana cara berhasil meredamnya? Selesai, dihabisi. Karena ini kafir yang harbi, kafir yang provokator, kafir yang mengajak orang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kabilah Hudzail cukup dihadapi oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Kabilah Hudzail mereka dendam. Kabilah Hudzail akhirnya mengajak, ya, mereka bukannya kapok, kabilah Hudzail malah semakin menjadi-jadi, mengajak kabilah-kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan makar busuk menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa hubungan ini semua dengan judul kita sekarang? Nah, dari sinilah muncul tragedi Ar-Raji dan tragedi Sumur Ma'unah. Tragedi Ar-Raji dan tragedi Sumur Ma'unah itu intinya adalah makar busuk dan tipuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menipunya? Menipunya enggak main-main. Yang ditipu langsung Rasul. Cara menipunya juga ngeri. Ada kabilah namanya kabilah Adal dan kabilah Qarah. Dua kabilah ini mengirim utusan ke Madinah berpura-pura sebagai muslim. Lihat cara menipunya luar biasa. Pura-pura masuk Islam, mu'allaf, pura-pura bersyahadat, padahal tujuannya ingin menipu Rasul. Kita memang harus berprasangka baik kalau ada orang yang syahadat. Kita memang harus husnuzon ke sesama muslim. Tapi belajar dari peristiwa Ar-Raji, kita juga harus punya sikap waspada. Tidak jarang ada orang, tidak semua ya, tidak jarang ada orang yang masuk Islam tujuannya bukan karena benar-benar sadar dengan hidayah, tapi tujuannya ingin melakukan pembusukan, pengerusakan dari dalam, bahkan ingin merusak umat Islam. Pernah enggak kejadian di Indonesia? Pernah. Dulu ada orang Belanda pergi ke Mekah, belajar agama, datang ke Aceh, tampil sebagai sosok muslim, ustadz lah, bule namanya, ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Dr. Snok Horgronye, mengaku pura-pura jadi muslim, tapi mengajak orang-orang Aceh, orang-orang Indonesia supaya mereka fokus saja ibadah, jangan berjihad melawan Belanda. Karena ibadah di masjid dan sholat pun pahalanya besar. Nggak usah capek-capek melawan Belanda, biarkan terima mereka sebagai tamu, apalagi kita harus menghormati tamu misalnya. Penjajah tapi dipoles sedemikian rupa, mereka ini tamu di negeri kita. Ini Senok Horgronye gitu ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada kejadian seperti itu. Namanya kabilah Adal, namanya kabilah Qarah, mereka mengirim utusan datang ke Rasulullah sebagai seorang muslim, kemudian minta, "Ya Rasulullah." Bahasanya ya Rasulullah. Karena syahadatnya juga di depan Rasul. Tapi ibu punten, melihat wajah Rasul belum tentu akan beriman kepada Rasul, betul? Adakah jaminan kalau hidup di zaman Rasul pasti akan menjadi pengikut Rasul?
Adakah jaminan kalau kita melihat wajah Rasul pasti akan menjadi sahabat Rasul? Abu Jahal melihat wajah Rasul tidak? Melihat. Abu Lahab melihat wajah Rasul tidak? Melihat. Bahkan Abu Lahab melihat wajah Rasul dari bayi dilahirkan sampai dewasa. Setiap hari ketemu, setiap hari berjumpa, setiap hari melihat akhlaknya. Tapi yang namanya hidayah bukan karena sekedar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang punten syahadatnya pun di depan Rasul. Kalau tadi seperti Abu Jahal, mereka enggak bersyahadat. Abu Lahab, mereka enggak mau bersyahadat. Ini ada orang yang bersyahadatnya di depan Rasul. Tapi mereka munafik. Ini surat Al-Munafikun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang munafik datang kepadamu, kepada Rasulullah, mereka berkata, kata orang munafik, nashhad innaka la rasulullah. Wahai Muhammad, kami bersaksi, kami mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah. Sudah syahadat, syahadatnya di depan Rasul. Sudah syahadat, syahadatnya melihat wajah Rasul. Tapi mereka munafik. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau memang benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik mereka berdusta. Harus kita berprasangka baik, tapi tidak salah kita juga bersikap waspada. Di zaman Rasul saja ada, apalagi kalau jauh dari zaman Rasul. Datang kabilah Adal, kabilah Qarrah, ya Rasulullah, kami ingin belajar agama lebih dalam, tolong kirim guru, kirim hafiz, kirim ustad, kirim sahabat-sahabatmu ke negeri kami untuk mengajarkan kami ajaran Islam. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin sahabatku datang ke negerimu, Rasulullah khawatir antara Madinah dengan kabilah Adal dan Qarrah itu ada sedikit jarak, yang jarak itu dikhawatirkan akan ya ada banyak perampok, ada banyak begal, ada banyak pembunuh. Bagaimana nasibnya? Sehingga kata utusan ini, ya Rasulullah, kami memberikan jaminan sahabatmu, guru-guru kami jaga. Di depan Rasul mereka berjanji siap melindungi, siap menjaga. Nabi manusia. Kalau tidak ada wahyu, maka yang dinilai zahirnya. Kalau ada wahyu, baru wahyu yang menilai batin. Wahyu yang memberitahukan ini sebetulnya makar, ini sebetulnya cuma tipu daya. Kalau tidak ada wahyu, maka yang dinilai yang zahir. Rasulullah melihat ini orang sudah masuk Islam, Rasulullah melihat mereka ada semangat untuk belajar, mereka siap untuk menjaga keamanan, melindungi, ya sudah. Kalau begitu diutus beberapa sahabat. Pemimpinnya Asim bin Thabit, ini juru bicara dan ketua delegasinya. Kemudian Marthad bin Abil Marthad. Masih ingat di perang Badar saat Rasulullah giliran naik onta? Badar itu jaraknya 150 kilo dari Madinah. Sementara ontaknya para sahabat cuman ada 70, sepertiganya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu onta naiknya digilir 3 orang. Jarak berapa tadi? 150. Satu onta digilir berapa orang? 3 orang. Berarti satu orang naik onta berapa kilo? Jalan kakinya berapa kilo? 100. Siapa yang nyuruh giliran? Nabi. Nabi yang nyuruh, kira-kira Nabi ngasih contoh tidak? Atau cuman orang lain, saya giliran-giliran, ayo Rasul untuk saya mah di dewa dah. Nabi yang nyuruh, Nabi yang ngasih contoh pertama. Dengan siapa Nabi giliran naik ontaknya? Dengan Ali bin Abi Thalib dan ini Marthad bin Abi Marthad. Ali dan Marthad saat Rasulullah mau turun, mereka sepakat, wahai Marthad, nanti kalau Rasulullah turun, jatah kita naik onta, kita serahkan ke Rasulullah. Oh setuju, betul. Kita masih muda, Rasulullah sudah sepuh, biar Rasulullah yang di atas onta. Pas Rasulullah mau turun, kata Ali, ya Rasulullah, tetap engkau di atas onta, biar kami jalan kaki. Bu,
Kira-kira kalau kita di posisi seperti itu, kumaha jawabanna? Agus. Setuju. Kudu juga kieu memang pemuda teh teladan. Nu kieu soleh atuh sing bager nya sing kiat sok. Apa jawaban Rasul? Ma antuma bi aqdar 'alal masyi minni wala ana bi aghna bi thawabin minkuma. Wahai Ali, wahai Marthad, kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya. Adu bitis Rasulullah lebih kuat. Adu lutut Rasulullah lebih kuat. Adu jalan Rasulullah lebih kuat. Walaupun usia Nabi 30 tahun lebih tua dari Ali dan dari Marthad. Ma antuma bi aqdar 'alal masyi minni, kata Nabi, kalian berdua tidak lebih kuat jalan kakinya dari saya. Wala aghna bisawabin minkuma, dan saya juga ingin dapat pahala jalan kaki seperti kalian berdua. Masa kalian saja yang dapat pahala jalan, saya enggak? Hebatnya Rasulullah. Walaupun sudah dijamin surganya, tapi masih semangat mengejar pahalanya. Karena memang orang yang terjamin surga itu ya orang-orang yang mentalnya tidak mengandalkan jaminan. Kan ari urang mah lamun sudah dijamin cenderung nyantui. Kalem lah, teu kudu salat sudah dijamin surga. Sementara para sahabat mereka terbalik, bersyukur dengan jaminan, semangat dengan jaminan. Bu, punten, biasanya kalau sudah ada jaminan, kita lebih semangat atau kita lebih santai? Kudu nama, kudu nama. Sudah dijamin. Kewelah namanya. Ini Marthad bin Abi Marthad. Kemudian ada Khalid bin Al-Bakir, ada Khubayb bin Adi, ada Zaid bin Dathinnah, ada Abdullah bin Tariq dan lain-lain. Sebagian para ahli sirah menyebut yang diutus oleh Rasulullah 6, sebagian ada yang menyebut yang diutus oleh Rasulullah 7, sebagian ada yang menyebut yang diutus oleh Rasulullah adalah 10. Sehingga kita menyebutnya dan lain-lain. Asim, Marthad, Khalid, Khubayb, Abdullah, Zaid, sisanya 4 lagi tidak disebut. Nah, berangkatlah 10 sahabat ini dari Madinah menuju ke kabilah Adal dan kabilah Qurrah. Di mana posisinya? Kita lihat ya. Ini dia. Kabilah Adal, kabilah Qurrah, ini Madinah, ini Makkah di selatannya. Kabilah Adal dan kabilah Qurrah di sebelah sini. Dekat dengan Taif lah kurang lebih, sebelah sini posisinya. Jadi berangkat para sahabat sampai mereka tiba di daerah namanya Ar-Raji'. Ya. Kabilah Adal dan kabilah Qurrah ternyata mereka itu pengkhianat. Pura-pura masuk Islam, mengundang sahabat Nabi untuk dibantai di tempat yang jauh dari Madinah. Untung yang diutusnya 10, walaupun 10 juga sahabat Rasulullah, hafiz Quran semuanya. Dibocorkan oleh Adal dan Qurrah ke kabilah Hudzail. Ingat tadi kabilah Hudzail yang mana? Kabilah Hudzail itu pemimpinnya adalah Khalid bin Sayyan atau Khalid bin Sufyan yang dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Kabilah Hudzail mereka masih emosi. Kabilah Hudzail tanu ieu ya tadi, tanu ieu tah, nu ieu tah, ieu. Tuh. Ini hilap. Satu slide sebelumnya. Khalid bin Sayyan atau Khalid bin Sufyan dari kabilah Hudzail. Pemimpin kabilah Hudzailnya dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Kabilahnya marah, sukunya marah, keluarga besarnya marah. Di tengah kemarahan kabilah Hudzail, dikomporan ku kabilah Adal dan Qurrah mau balas dendam, ada kesempatan. Apa kesempatannya? Nih, ada utusannya Rasulullah lagi OTW ke Idol, ke Adal dan ke Qurrah. Kalau mau sok silahkan balas dendam ke mereka. Dibocorkanlah ke kabilah Hudzail. Siapa pengkhianat? Adal dan Qurrah. Tolong diingat nama dua kabilah ini. Nanti kita akan cerita lagi kabilah ini di kisah perang Khandaq. Tahun ke-5 Hijriah insyaallah. Ini masih di tahun 3 Hijriah. Adal dan Qurrah, mereka lah yang berkhianat, membocorkan kedatangan delegasi Rasulullah
ke kabilah Hudzail, ngadu domba, memanfaatkan kemarahan. Nah, dari kabilah Hudzail akhirnya mereka berangkat. Jadi kabilah Hudzail itu ibaratnya begini, ini kakek mereka namanya Hudzail. Hudzail kemudian punya anak 1, 2, 3, 4, 5. Di antara anaknya ada yang namanya Lihyan. Nanti ada turunan lagi. Bani Lihyan berasal dari kabilah Hudzail. Dapat informasi dari Adal dan Qarrah, mereka langsung mengejar, mereka mengepung, mereka mengepung delegasi Rasulullah. Utusan Rasulullah tadi kemudian terpojok, dan kata kabilah Hudzail, di situ ada Adal dan Qarrah juga, mereka bilang begini, kalian aman kalau kalian menyerah dan kalian ikut ke kabilah Hudzail. Kalau kalian melawan, memberontak, kami 200 pasukan panah tidak segan untuk membunuh kalian semua. Di situ para sahabat yang 10 tadi, atau yang 7 tadi, atau yang 6 tadi, karena para ulama ahli sirah berbeda pendapat jumlahnya, mereka berbeda pendapat. Asim bin Thabit, pemimpin delegasinya menolak. Kata Asim begini, saya tidak akan tunduk di bawah perlindungan orang kafir. Saya enggak mau. Saya enggak akan datang ke kabilah Hudzail, karena kabilah Hudzail ini negerinya orang-orang kafir. Dan saya enggak mau dilindungi oleh orang kafir kalau orang kafirnya membuat saya enggak bisa terang-terangan dalam beribadah. Itu prinsipnya Asim bin Thabit. Dan Asim bin Thabit itu bawa senjata dengan 7 sahabat yang lain, sehingga mereka mati syahid dipanah oleh 200 pasukan Hudzail. 10 lawan 200, memang bukan 10 ya, 7 melawan 200. Ini jumlah yang enggak seimbang. Muncul tanda tanya di sini. Ustadz, kenapa Allah tidak menurunkan malaikat sebagaimana di perang Badar? Allah selamatkan, apalagi mereka Asim bin Thabit, kemudian sahabat-sahabat yang lain, mereka ini hafiz Quran, mereka datang jauh-jauh dari Madinah untuk berdakwah, mereka tujuannya bukan untuk yang lain kecuali mentaati perintah Rasulullah SAW. Kok Allah biarkan, kok Allah tidak tolong? Dulu pergi dari Madinah tujuannya untuk dakwah. Di tengah perjalanan mereka dapat musibah. Tujuan mereka menolong agama Allah. Lalu kenapa Allah mengizinkan peristiwa pembantaian 7 sahabat ini terjadi? Bu, punten. Ibu mau beribadah. Ibu mau datang ke majelis taklim. Ibu mau beramal soleh. Ibu mau taat ke Allah. Kira-kira kalau di dalam perjalanan mau taat ke Allah ada musibah, bakal komplain tidak ke Allah? Kan mirip sih gak gitu? Mirip. Ya Allah, saya itu datang ke masjid mau taat, mau amal soleh, mau ibadah, kenapa saya malah kecelakaan di jalan? Dosa apa saya? Dan seterusnya. Protes mual bu? Mual da acan. Sama seperti itu juga kejadian kepada Rasulullah. Ingat waktu Rasulullah pergi ke Taif? Pergi ke Taifnya untuk dakwah, pergi ke Taifnya untuk menyelamatkan orang dari api neraka, pergi ke Taifnya untuk menjalankan perintah Allah, tapi sampai Taif diizinkan oleh Allah kejadian Rasulullah dilempari batu. Betul? Kenapa kita yang ingin mendekat ke Allah diizinkan oleh Allah musibah di perjalanan? Kalau ikut pakai hawa nafsu mungkin protes. Ya Allah, kenapa tidak dipermudah? Ya Allah, kenapa tidak dilancarkan? Ya Allah, kenapa tidak disingkirkan semua musibah? Kan gitu merenya. Ya Allah, saya kan pengen rumah tangga teh sakinah mawaddah warohmah. Karena rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah itu kan
jadi amal soleh untuk semuanya. Tapi kenapa banyak hambatan, banyak tantangan, banyak segala macam? Kan ini perintahmu ya Allah, dan seterusnya. Betul Bu? Ternyata yang kita alami juga dialami oleh para sahabat. Kalau taat ke Allah semuanya mulus, kalau ke neraka itu susah, kira-kira ada orang yang mau masuk neraka? Mau maksiat susah, mau taat digampangkan semuanya oleh Allah, kira-kira orang pilih mana? Pokoknya mah ke neraka pasti sehese gitu jalan ke neraka. Ke surga semuanya mudah. Setiap maksiat pasti tumbuh bisul, dibujur 10. Tapi kalau sholat langsung hilang semua bisulnya. Kalau sholat, kalau ibadah, kalau taat pasti benghar. Kalau maksiat pasti jatuh miskin. Kira-kira ada yang maksiat tidak? Moal ayah. Enggak ada. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Kata Nabi, yang namanya surga semua dikelilingi oleh yang tidak disuka. Yang namanya neraka semua dikelilingi oleh yang dicintai oleh jiwa. Jadi memang tabiatnya begitu, ya. Kalau Allah menyingkirkan musibah, berarti Allah menolong kita. Kalau memang terjadi halangan, rintangan, musibah saat kita menjalankan ketaatan, memang itulah tabiatnya jalan menuju ke surga. Boleh kita berdoa, boleh kita berharap, boleh kita memohon, ya Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Kalau dimudahkan alhamdulillah, kalau memang susah, memang itulah tabiatnya jalan menuju surga. Apa yang terjadi? Asim bin Thabit akhirnya syahid bersama 7 sahabat Rasulullah yang lain. Adapun Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathinnah dan Abdullah bin Tariq, mereka berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka memilih untuk menerima tawaran. Beda pendapat wajar. Bahkan para sahabat pun dalam situasi seperti ini mereka berbeda. Dan 3 orang sahabat ini, ingat sahabat bukan orang munafik, 3 sahabat. 3 sahabat ini akhirnya ditawan oleh Bani Lihyan. Bani Lihyan itu dari kabilah Hudzail. Dan mereka diseret, dibawa ke kabilah Bani Hudzail. Diikat dengan keras, diperlakukan dengan kasar. Saat itu kata Abdullah bin Tariq, ini pengkhianatan yang pertama. Mereka sudah menjanjikan memberikan aman, mereka sudah menjanjikan kita tidak akan diperlakukan buruk, tapi ternyata perlakuan mereka menunjukkan pengkhianatan. Saya enggak mau ikut ke kabilah Hudzail. Beda lagi pendapat. Jadi 7 melawan, 1 awalnya mereka mau, tapi ketika diperlakukan kasar akhirnya menolak juga. Dan Abdullah bin Tariq akhirnya dibunuh juga. Tersisa berapa orang? 2. Tersisa 2 orang sahabat hafidz Quran, namanya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinnah. Kemana mereka dibawa? Ke kota Mekkah. Walaupun Hudzail mereka punya dendam ke Rasulullah SAW, mereka ternyata lebih memilih untuk menjual Khubayb dan Zaid sebagai budak. Daripada balas dendam, mendingan cari cuan. Iya lumayan. Apalagi ke orang Quraisy, musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Dibawa ke Mekah dan akhirnya dibeli Khubayb dan Zaid sebagai budak sekaligus sebagai tawanan. Nah, kita cerita Khubayb sekarang. Apa yang terjadi dengan Khubayb? Khubayb dibeli kabilah Bani Harith. Bani Harith artinya keturunan Harith. Harith itu tokoh Quraisy, ikut dalam perang Badar dan terbunuh di perang Badar oleh Khubayb. Oh pantas, kenapa Khubayb dibeli oleh Bani Harith? Karena Bani Harith mereka mau balas dendam ke Khubayb. Karena inilah pembunuh ayah mereka. Inilah Khubayb yang dulu pernah menyebabkan tewasnya ayah mereka namanya Al-Harith. Singkat cerita, Khubayb kemudian dibeli oleh kabilah Bani Harith
dan diperlakukan sebagai budak tawanan, disiksa habis-habisan. Ada banyak cerita yang luar biasa tentang sosok Khubayb ini. Bu, kalau ingat ceritanya Nabi Yusuf, Yusuf di zaman para sahabat itu salah satunya adalah Khubayb bin Adi. Kalau ingat cerita Siti Maryam yang dapat makanan padahal bukan musimnya, kejadian lagi ke sahabat namanya Khubayb bin Adi. Cerita Nabi Yusuf, ingat cerita Nabi Yusuf waktu beliau ditanya tentang mimpi raja. Raja mimpi, bangun tidur kaget, keringat dingin karena mimpinya aneh. Ada sapi kurus 7, makan sapi gendut 7. Sapi makan sapi. Iya, yang biasanya sapi makan rumput gitu ya. Ini sapi makan sapi. Yang kedua, raja melihat ada 7 bulir gandum yang subur, hijau, dan 7 bulir gandum yang kering. Ini mimpinya ada di surat Yusuf. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja bermimpi kemudian cerita di pagi harinya, saya bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, 7 bulir lainnya yang kering. Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Pengawalnya raja, asistennya raja, pelayannya raja, kemudian ingat ada temannya di penjara namanya Yusuf. Diutus pergi ke penjara, kemudian bertanya ke Yusuf. Nabi Yusuf tahu arti mimpi ini. Arti dari mimpi ini, Mesir bakal dilanda kekeringan dan kelaparan. Selama 7 tahun Mesir akan subur, setelah 7 tahun Mesir akan kering. Kalau Mesir dilanda kekeringan, apalagi waktunya 7 tahun, kira-kira yang bakal meninggal dunia berapa banyak? Bukan cuma 1-2 orang, tapi yang akan jadi korban kekeringan, kelaparan ratusan, ribuan, ratusan ribu orang, atau bahkan mungkin jutaan. Bu, Yusuf di penjara itu dikriminalisasi. Yusuf tidak bersalah, betul? Nabi Yusuf dituduh mengganggu, Nabi Yusuf dituduh melecehkan Zulaikha, sehingga di penjara. Kalau Nabi Yusuf mau, mimpi raja itu bisa dibarter dengan keselamatan dirinya. Bisa saja Nabi Yusuf bilang begini, sok dibejaan ke saya tapi bebaskeun heula. Saya apal tafsirna, saya apal carana kumaha untuk mewujudkan mimpi raja, tapi bebaskeun heula saya. Kan bisa begitu. Tapi kebebasan Nabi Yusuf tidak dijadikan alat tawar, karena yang dihadapinya adalah nyawa ratusan ribu atau jutaan orang Mesir. Kan kalau mau begini, sampaikan ke raja, saya tahu tafsirnya, tapi tolong bebaskan saya dulu. Kan bisa begitu. Ini terjadi kepada Khubayb. Khubayb, beliau senang ya menjaga kebersihan layaknya Rasulullah dan para sahabat. Khubayb minjem pisau kecil, silet lah kalau bahasa kita, untuk bersih-bersih, untuk cukur-cukur dan seterusnya. Karena waktu itu belum 10 Zulhijjah. Khubayb pinjam pisau kecil untuk bersih-bersih. Saat Khubayb dapat pisau kecil, ada anak kecil, anak dari kabilah Hudzail, anak dari kabilah Bani Harith. Khubayb sudah dijual oleh Hudzail ke Bani Harith. Ada anak kecil yang lagi lari-lari, kemudian mendekat ke Khubayb. Khubaybnya sedang diikat. Dia lari, datang, duduk di pangkuannya Khubayb. Coba kalau kita di posisi Khubayb, ini bisa jadi alat tawar. Lepaskan saya atau nyawa anak ini saya habisi, kan bisa begitu.
Kalau saya tidak dilepaskan, nyawa anak ini. Kalau kalian ingin anak ini lepas, lepaskan saya dulu. Kan bisa begitu, bisa jadi alat tawar. Sampai ibunya datang, ibunya khawatir, ibunya gelisah, ibunya histeris. Kata Khubaib, tenang Bu, jangan khawatir. Pisau ini tidak akan melukai anak kecil ini. Pisau ini tidak akan membunuh anakmu ini. Sampai kata Khubaib begini, kata sang ibu tadi, ma ra'aitu asiran qattun khairun min Khubaibin. Saya tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubaib bin Adi. Enggak ada cerita tawanan sebetulnya bisa kabur, bisa lepas, bisa lari saat ada kesempatan. Karena itu kesempatan luar biasa. Tapi Khubaib belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nyawanya kalau dibandingkan dengan anak kecil ini walaupun anaknya orang kafir tapi nyawanya tetap berharga. Yusuf kemerdekaannya direlakan, yang penting nyawa penduduk Mesir selamat semuanya. Sehingga Nabi Yusuf cerita, itu artinya mimpi itu 7 tahun akan subur, 7 tahun akan kering, dan selama 7 tahun subur kalian harus menanam dan seterusnya. Karena setelah itu kalian hanya akan bisa memakan apa yang kalian tabung selama 7 tahun waktu menanam. Ma ra'aitu asiran qattun khairun min Khubaib. Karena ibu anak ini sudah jatuh hati ke Khubaib, sampai setiap hari anaknya ikut main, ibunya ikut mengawasi dan seterusnya. Ibunya ini ceritalah, laqad ra'aituhu ya'kulu min qatfi inabin. Pernah saya melihat Khubaib itu makan anggur, padahal di Mekah tidak sedang musim anggur. Dari mana datangnya? Dari Allah. Wa ma kana illa rizqun razaqahullah wa innahu lamuwaththaqun bil hadid. Padahal Khubaib itu terikat besi, enggak bisa jalan ke pasar, enggak bisa ngambil makanan dari ruang tamu. Ya, kalaupun ada yang ngasih itu pasti ngambil dari pasar, ngambil dari kebun, ngambil dari hasil panen. Tapi saat itu belum musim anggur. Ini karomahnya Khubaib bin Adi. Ya. Jadi kalau mukjizat itu untuk Nabi, kalau karomah ini untuk orang-orang soleh. Yang bedanya dengan mukjizat, kalau mukjizat itu ada tantangannya. Kalau mukjizat itu begini, ini mukjizat, silahkan, ada yang bisa menyerupai dengan mukjizat saya, ada tantangan. Tapi kalau karomah itu nggak bisa digunakan untuk nantang-nantang orang, nggak bisa. Dan akhirnya, kalau cerita di Al-Quran ini ceritanya siapa? Maryam. Ya Maryam, anna laki hadza, qul huwa min indillah. Siti Maryam, beliau itu tinggal di mihrab, di ruang DKM lah kalau bahasa kita. Yang bertugas cateringnya, konsumsinya, yang ngasih makannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya dapur umum. Kemudian nyuruh ke petugas di dapur umum kirim makanan ke ruang DKM untuk makannya Siti Maryam supaya tetap fokus ibadahnya. Satu hari Nabi Zakaria masuk ke ruang DKM ngecek ke mihrabnya Siti Maryam. Pas masuk bingung. Wahai Maryam, di dapur itu masaknya sayur sop. Kok di ruangan adanya sirloin? Beef cordon bleu. Kata Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, Zakaria mendapati makanan di sisinya yang tidak disiapkan oleh Zakaria di dapurnya. Kalau disiapkan, kalau disediakan, dikasihnya dari dapur, Nabi Zakaria enggak akan bertanya. Tapi ini ada makanan, ada rizki, ada buah-buahan yang tidak disediakan oleh Zakaria. Ibaratnya kalau saya sebagai orang tua, saya tidak pernah membelikan anak saya mainan
apa gitu ya, misalnya mobil-mobilan. Tiba-tiba anak saya bawa mobil-mobilan, maka saya harus bertanya seperti Nabi Zakaria, "Aa, abang, dari mana mainan ini? Abi nggak pernah membelikan mainan ini. Dari mana mainan ini? Anna laki hadza." Jangan sampai ada makanan yang masuk ke rumah kita yang tidak jelas sumbernya. Saya sebagai penanggung jawabmu wahai Maryam, saya harus tahu dari mana makanan ini datang. Anna laki hadza. Kata Maryam, qul huwa min indil. Qalat huwa min indillah. Makanan itu dari sisi Allah. Yang ngasihnya langsung Allah. Kalau dalam tafsir, kalau musim panas, Siti Maryam itu dikasih buah-buahan musim dingin. Kalau sedang musim dingin, Siti Maryam itu dikasih buah-buahan musim panas. Sehingga Nabi Zakaria juga bingung. Di dapur tidak masak, musimnya belum datang, tapi di mihrabnya ada. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Kejadian ini membuat Nabi Zakaria bergetar hebat. Sehingga Nabi Zakaria di situ berdoa ke Allah minta keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa hubungannya antara buah-buahan yang ada di mihrabnya Maryam dengan doa keturunan Zakaria? Kata para ulama, Nabi Zakaria itu melihat, ya Allah, kalau engkau bisa memberi buah di musim panas, buah musim panas di musim dingin, kalau engkau bisa memberi buah musim dingin di musim panas, engkau tentu bisa memberikan kepadaku keturunan walaupun sudah tidak musimnya lagi. Kan begitu. Karena Nabi Zakaria itu di surat Maryam, ini surat Ali Imran, di surat Maryam Nabi Zakaria itu curhat ke Allah begini, wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah beruban. Kemudian di ayat berikutnya, dan istriku seorang yang mandul. Saya sudah tidak musimnya lagi untuk punya keturunan. Tapi melihat ada makanan di mihrabnya Zakaria, di mihrabnya Siti Maryam, ngadoa deui begitu. Ya Allah, kalau memang bisa ngasih makanan di luar musimnya, Engkau juga bisa ngasih keturunan di luar musimnya. Kasih saya keturunan ya Allah. Apa hikmahnya buat kita, Bu? Satu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dua, berdoalah saat kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini bulu kuduk kita merinding merasakan keagungan Allah, inilah waktu yang sedang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu waktu saat kita merasakan keagungan Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu sebabnya saat minum air zam-zam itu mustajab. Karena air zam-zam yang kita minum, yang kita lihat, itu tanda kekuasaan Allah. Hujan, sedang hujan, mustajab. Ya. Kata Siti Aisyah, saya tahu kapan doa saya akan diijabah oleh Allah. Ketika hati bergetar, bulu kuduk merinding, dan doanya sungguh-sungguh benar-benar sampai menangis, memohon-mohon ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita Khubaib bin Adi dan karomahnya, mengulang kisahnya Nabi Yusuf, mengulang kisahnya Siti Maryam dalam satu orang. Ya. Khubaib bin Adi syahid, dan sebelum beliau mati, sebelum beliau syahid, beliau minta, saya minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Orang pertama yang melakukan sholat sebelum digantung, orang pertama yang melakukan sholat sebelum dieksekusi, Khubaib bin Adi. Sebelumnya tidak ada, sebelum dibunuh sholat dulu. Tapi ini dibenarkan. Tapi ini tidak termasuk bid'ah. Hoyong Bu siga Khubaib sholat heula. Ya. Setelah sholat, Khubaib bilang begini, seandainya saya tidak khawatir kalian menganggap saya takut mati, saya akan panjangkan sholat saya. Maksud Khubaib, saya itu senang kalau sholat lama,
Tapi kalau saya sholatnya kelamaan, kalian akan anggap saya ini ngulur-ngulur waktu nih. Dia takut mati sehingga sholatnya dipanjang-panjang, diulur-ulur. Kata Khubaib, seandainya kalau bukan karena kekhawatiran kalian menganggap saya takut mati, saya akan panjangkan sholatnya. Saya cukup sholat 2 rakaat. Sebelum dipenggal, sebelum dihukum, sebelum eksekusi, Khubaib kemudian bersyair, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i. Aku tidak peduli selama terbunuh dalam keadaan muslim, dimanapun nyawaku hilang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak peduli meninggal dalam keadaan apapun dan dimanapun, selama aku meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha' yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Yang demikian itu kalau Allah berkehendak akan memberkahi seluruh anggota tubuh yang terkoyak. Wafatlah, syahidlah Khubaib bin Adi dieksekusi oleh kabilah Bani Harith. Sisa berapa orang lagi? 1. Zaid bin Dathinnah. Siapa yang membeli Zaid bin Dathinnah? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang nyiksa Bilal dengan batu. Umayyah bin Khalaf yang nyiksa Bilal dipecut di siang hari. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal, anaknya bernama Safwan. Waktu itu Safwan memang masih musyrik, tapi Allah yang maha baik memberi hidayah Safwan, dan Safwan akhirnya jadi sahabat. Umayyahnya musuh Nabi, Safwannya musuh Nabi, tapi di akhir hayatnya jadi sahabat Nabi. Yang namanya hidayah hanya Allah yang tahu ya. Abu Jahal anaknya itu sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang jadi provokator di Madinah, anaknya itu sahabat Nabi. Jadi memang yang namanya iman itu iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua. Teruskan Bu. Engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat juga dimiliki jika tidak kembali kepada Allah. Bagus? Bagus syairnya? Nah, itu lirik lagu dah. Iya. Walaupun bapaknya kafir, anaknya bisa jadi sahabat. Walaupun bapaknya beriman, anaknya bisa seperti Kan'an. Nikmat yang paling besar, nikmat kalau bapak dan anak, suami dan istri kompak dalam iman, kompak dalam taat seperti keluarganya Ibrahim. Safwan bin Umayyah membeli Zaid untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, dibawa keluar tanah haram, dikumpulkan semua orang, kemudian Abu Sufyan yang hadir di sana bertanya di depan publik, dan pertanyaannya membuat Abu Sufyan bergetar hebat luar biasa. Kata Abu Sufyan begini, unsyiduka billah ya Zaid, atas nama Allah wahai Zaid aku bertanya, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanak nadribu unuqah wa annaka fi ahlik. Zaid, maukah engkau kalau kepalamu yang akan dipenggal ini digantikan dengan kepalanya Muhammad, engkau kami bebaskan sehingga engkau bisa berkumpul dan bergembira bersama keluargamu. Mau enggak kalau engkau kami bebaskan, tapi gantinya kepala Muhammad? Maksudnya engkau siap jadi agen kami, intel kami, berpura-pura sebagai muslim, datang ke Madinah, bunuh lehernya Muhammad, engkau bersenang-senang dengan keluarga dan engkau lepas. Atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanaka nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Apa kata Zaid bin Dathinnah? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi makanihi alladhi huwa fih tusibuhu syaukah tu'dhih wa anni jalisun fi ahli. Jangankan kepala Rasulullah yang dipenggal, sekarang Rasulullah sedang bersama keluarganya bersenang-senang, tertusuk duri saja saya tidak ridho. Kecintaan yang luar biasa dari Zaid bin Dathinnah
saat beliau akan dieksekusi di depan orang, di depan penduduk Mekah, di depan orang-orang musyrik. Ini kesempatan kalau diiyahkan Abu Sufyan, Zaid selamat nyawanya. Kata Zaid bin Dasinnah, sekarang Rasulullah di keluarganya tertusuk duri pun saya tidak ridho, walaupun saya duduk-duduk di keluarga saya. Wa ana jalisun wa anni jalisun fi ahli. Sehingga kata Abu Sufyan begini, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Bagus kata-katanya. Ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu minan nasi ahadan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kesempurnaan iman seseorang itu kalau menjadikan Rasulullah sebagai cinta pertama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malih. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian sampai akulah yang paling kalian cintai dari keluarganya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari hartanya. Bu-ibu salihah, mudah-mudahan kajian sirah seperti ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memupuk rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak ditakdirkan pernah melihat wajah Rasul, Allah takdirkan kita wajahnya tidak terlihat di dunia, mudah-mudahan Allah izinkan kita wajahnya terlihat di surga sana insyaallah. Insyaallah tragedi Sumur Ma'unah kita lanjut di pertemuan berikutnya, karena masih panjang ceritanya. Kita cukupkan di satu kejadian tragedi Ar-Raji', ya, bulan tahun depan, maksudnya tahun 1446 berarti ya. Tahun depan insyaallah kita lanjutkan temanya tragedi Sumur Ma'unah. Saya kembalikan ke moderator, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pembeberan sejarah mengenai tragedi Roji ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita lebih mencintai Rasulullah dan juga para sahabatnya. Mangga bunda-bunda apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mangga satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya bertanya dari luar tema yang barusan, boleh? Ya, saya mau bertanya tentang surat Yunus ayat 21. Apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah ditimpa bencana, mereka segera melakukan tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami. Maksud kami di sini itu siapa? Allah kan Maha Tunggal. Nah, arti kami itu sendiri siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Alhamdulillah. Mangga, masih ada? Mau ditampung dulu pertanyaannya? Satu orang lagi ada? Cekap pula Ustaz. Siap, baik. Bu Ibu Solehah, kami di dalam Al-Quran itu punya banyak makna ya. Kalau Allah menggunakan kata ganti kami, biasanya digunakan untuk pemberian. Kami memberikan, kami menurunkan Quran, kami menurunkan air hujan, pemberian biasanya menggunakan kata ganti kami. Tapi kalau penyembahan, urusan ibadah, kata gantinya pasti saya. Sembahlah saya, berdoalah kepada saya, bertawakallah kepada saya. Takutlah kepada saya, fattaquni bukan fattaquna. Kalau ngasih kami, kalau nyembah saya. Satu. Yang kedua, kami di dalam Al-Quran itu digunakan sebagai bentuk pengagungan. Karena dalam bahasa kita sehari-hari pun kita biasa menggunakan kata ganti kami walaupun orangnya cuma satu. Misalnya ada utusan dari dinas sosial, satu orang.
Kami dari dinas sosial, padahal yang ngomong satu. Bukan saya dari dinas sosial, tapi kami dari dinas sosial. Takzim ya, untuk kata ganti pengagungan walaupun hanya satu. Yang ketiga, makna kata ganti kami ada keterlibatan makhluk di sana. Contoh, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Inna nahnu nazzalnal Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapakah yang menurunkan Al-Quran? Allah, kemudian memerintahkan Jibril, Jibril kemudian ke Rasulullah, Rasulullah menyampaikan ke para sahabat, dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita ada yang dipilih untuk ikut menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Ada keterlibatan makhluk. Nah, ini 3 hikmah Allah menggunakan kata ganti kami. Kemudian bagaimana di surat Yunus ayat 21? Wa idza adzaqnan nas, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat. Ini pemberian. Pemberian biasanya menggunakan kata ganti kami. Min ba'di dharra amashatum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Termasuk di antara kami yang digunakan di dalam Al-Qur'an kalau itu terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khalik dan makhluk itu tidak bisa disatukan, ini penting. Meskipun Allah menggunakan kata ganti kami, tapi khalik dan makhluk tidak boleh bersatu. Karena kalau khalik dan makhluk bersatu, akhirnya nggak ada batas lagi. Nanti akan muncul pemahaman begini. Kalau dulu namanya manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti itu artinya di dalam makhluk ada khalik, di dalam makhluk ada khalik, sampai muncullah kalimat saya adalah Allah. Berawal dari tadi menyatukan antara khalik dengan makhluk, menyatukan antara pencipta dengan yang diciptakan. Betul Allah menggunakan kata ganti kami, tapi kata ganti kami ini bukan berarti khalik dan makhluk jadi satu. Tetap ada pemisahan, terlibat makhluknya tapi tidak bersatu dengan khaliknya. Lalu siapa yang dimaksud dengan kami? Yang dimaksud dengan kami yang ikut terlibat dalam memberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, Allah memberikan rahmat kepada kita lewat seseorang. Seseorang ini terlibat, tapi setelah mendapatkan rahmatnya, justru yang menjadi jalan rahmat Allah, air susu dibalas air tuba. Padahal dia sudah bagian dari kami, jalan Allah memberikan rizki kepada seseorang. Apabila kami merasakan kepada manusia satu rahmat, sesudah datangnya bahaya, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Sama seperti orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat berupa hidayah, tapi mereka malah berbalik menyerang orang yang selama ini menjadi jalan hidayah. Selama ini dapat ilmu dari guru, tapi setelah dapat ilmu justru gurunya jadi musuh dia sendiri misalnya. Itu ya, air susu dibalas air tuba, dia menyerang kami. Wallahu a'lam bissawab. Enggak, satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya? Rupina cekap Ustadz. Oh, ada satu, mangga. Punten ya Bu, ngiring ngalangku. Punten, punten. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Allahu wabarakatuh, mangga. Ini Ustadz, saya pernah baca gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang tidak ada di manusia lainnya. Oh ya, contohnya dia berjalan di
nggak punya bayang-bayang. Terus diantaranya kotorannya sama air kencingnya juga tidak ada bekasnya. Banyaklah diantaranya itu. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, apakah betul itu Ustadz? Enggak, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah manusia seperti kita, sama butuh makan, sama buang hajat, sama ada kebutuhan biologis, ya. Bisa marah, bisa nangis, bisa sedih, bisa kecewa dan seterusnya. Tapi ada beberapa hal yang diistimewakan oleh Allah tanpa keluar dari batasan manusianya, tetap disebutnya manusia dan tidak sampai ke derajat Tuhan. Tidak masuk ke dunia malaikat, juga tidak masuk ke dunia atau ke wilayah ketuhanan. Sebagian kadang menggunakan istilah ini alam manusia, ini alam malaikat, ini alam ketuhanan. Para nabi dan para rasul, mereka tetaplah manusia bukan malaikat. Artinya kalau malaikat tidak makan, walaupun malaikat berubah jadi manusia, datang sebagai tamu ke Nabi Ibrahim, disuguhi makanan yang enak-enak, tetap tidak makan. Ya, walaupun sudah disuguhi sirloin, sapi muda dan seterusnya, tetap tekabita. Walaupun sudah berubah wujud jadi manusia, karena aslinya malaikat. Dan juga tidak butuh lawan jenis. Kalau disuruh tidak berat untuk menjalankan perintah Allah dan tidak bermaksiat melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Puncak kesempurnaan manusia adalah nabi dan rasul, dan puncak kesempurnaan nabi dan rasul ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang istimewa dari fisiknya Rasul. Satu, beliau itu fisiknya kuat dibanding para sahabat yang sama-sama orang Arab, sama-sama orang Mekah, sama-sama makan korma, sama-sama makan roti. Fisiknya lebih kuat. Yang kedua, kalau beliau saum, beliau dibolehkan saumnya itu wisol. Wisol itu tidak berbuka berhari-hari. Tapi Rasulullah melarang itu dilakukan oleh umatnya. Enggak boleh. Yang ketiga, tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu barokah. Sebagian sahabat ada yang menyimpan rambutnya Rasul, dan rambutnya Rasul itu digunakan untuk berobat. Jadi kalau sakit, rambutnya dicampur dengan air kemudian diminum, mencari keberkahan dari sisa anggota tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian darah kalau mengalir ke tubuh seseorang, darah Rasul kalau ada di tubuhnya seseorang, maka apa yang dirasakan oleh Rasul akan dirasakan oleh orang tersebut. Hukumnya akan mirip. Contoh misalnya begini, keturunan Rasul, anaknya Rasul, cucunya Rasul tidak boleh makan sodakoh. Betul? Karena mengalir dalam darah keturunan Rasul, darahnya Rasul. Mengalir dalam daging mereka, dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum yang dulu pernah terjadi kepada Rasul, tidak boleh makan sodakoh, juga mengalir kepada anak-anaknya. Kalau hadiah boleh, kalau sodakoh tidak boleh, zakat juga tidak. Kemudian keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Dan itu terjadi saat para sahabat melihat Rasulullah berkeringat kemudian menciumnya wangi. Beda dengan kita. Tong dibandingkan bab eta mah begitu ya. Kemudian itu perutnya, itu kekuatan fisiknya, matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun melihatnya ke depan, tapi Rasulullah bisa melihat para sahabat yang berbaris di belakang. Bukan karena Rasulullah ada mata di belakang atau pasang kamera mundur siga mobil enggak, tapi Rasulullah diberikan oleh Allah kelebihan, matanya bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh kita. Bisa melihat malaikat, itu matanya Rasul. Betul? Bisa melihat malaikat dalam wujud yang asli. Karena kalau malaikatnya sudah login ke dunia manusia, Umar bin Khattab juga bisa melihat malaikat Jibril. Saat laki-laki datang ke Rasulullah
lututnya nempel ke lutut Nabi, yang cerita hadis Arba'in nomor 2. Bagaimana dengan Rasulullah yang tidak punya bayangan? Ini maksudnya di antara mukjizat Rasul, beliau dilindungi oleh Allah, khususnya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, awan itu selalu melindungi Rasulullah kemana-mana. Kan yang namanya bayangan itu lahir dari cahaya, betul? Kapan ada cahaya yang terhalang oleh benda, maka di belakang benda itu ada bayangan. Jadi bayangan itu dampak dari benda. Sehingga Rasulullah tidak ada bayangannya karena memang dilindungi dari panas mataharinya. Gitu. Apakah kotoran Rasulullah kemudian najis atau tidak? Kotoran manusia tetap najis. Kotoran manusia tetap najis. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan apa yang keluar dari auratnya untuk digunakan sebagai alat bersuci. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Kecuali air yang keluar dari tubuhnya. Jarinya sama seperti kita 5, tapi pernah Rasulullah ketika para sahabat kehabisan air, dari jari jemarinya Rasulullah mengeluarkan air untuk berwudu. Bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperebutkan oleh para sahabat. Bekas air wudu, bukan bekas cebok, ingat. Karena kalau kotoran tetap kotoran. Bekas air wudu. Air wudu itu membersihkan hadas, bukan untuk membersihkan najis. Beda ya antara hadas dan najis. Kalau najis kotoran yang kelihatan, kalau hadas itu sifat. Saya boleh jadi bersih, tapi saya punya hadas. Betul? Ibu boleh jadi kotor bajunya, tapi punya wudu. Hadas dan najis. Dan seterusnya beberapa sifat tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mencari, kalau ingin mengenal, silahkan dicari kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitabnya disusun oleh Imam Tirmidzi, terjemahan bahasa Indonesianya sudah beragam, di antaranya percetakan Ummul Qura menerjemahkan judulnya Menyingkap Kepribadian Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Maka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin cinta kembali ya Bunda, bahwa Rasulullah begitu banyak memberikan contoh bagi kita semua, dan banyak pribadi yang dari beliau, semoga kita bisa mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh beliau. Amin. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Kami sekali lagi menghaturkan jazakallahu khairan kasihan kepada Ustadz. Terima kasih atas ilmunya. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah bagi Ustadz, juga untuk kita semua. Kita doakan Ustadz dan keluarganya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di perjalanan dakwahnya. Baik Bunda yang dirahmati Allah, sebelum ditutup akan saya informasikan bahwa untuk kajian pekan depan insya Allah akan ada Ustadz Andri Al-Jihad untuk pekan ketiga ya Bun, seperti biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, bisa kembali berkumpul bertolak ilmi di Masjid Al-Muhajirin ini. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.